Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Herawati, NPM 2101020100 dari Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Darul Ulum. Prodi Pendidikan Agama Islam SIP, ekstensi semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya dengan judul Desain Pembelajaran Fikih. Dengan mata kuliah desain pembelajaran yang diberikan dosen pengampu Dr. Suhardi, SPD MA. Di sini saya mengambil materi tentang ibadah puasa yang mencakup kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, dan yang terakhir yaitu kuis. Adapun kompetensi dasar, yang pertama menghayati hikmah ibadah puasa. Yang kedua, memiliki sifat empati dan simpati sebagai implementasi hikmah dari puasa. Yang ketiga, menganalisis ketentuan ibadah puasa. Yang keempat, mensimulasikan tata cara melaksanakan puasa. Adapun indikator, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian puasa beserta dalilnya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam puasa. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan syarat dan rukun puasa. Dan yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan sunnah dan makruh puasa. Dan yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. 6. Peserta didik mampu menyebutkan hari diharamkannya puasa. Dan yang ketujuh, peserta didik mampu menjelaskan kafarat dan i'tikaf. Adapun tujuan, yang pertama, menjelaskan pengertian puasa. Yang kedua, menjelaskan macam-macam puasa. Dan yang ketiga, menyebutkan syarat dan rukun puasa. Dan yang keempat, menjelaskan sunnah dan makruh puasa. Dan yang kelima, menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang keenam, menyebutkan hari diharamkannya puasa. Dan yang ketujuh, menjelaskan kafarat dan i'tikaf. Adapun materi, yang pertama, pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut shaum atau siyamun. Menurut bahasa sama dengan imsaku, yang artinya yaitu menahan. Sedangkan pengertian menurut istilah ialah suatu amal ibadah yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat karena Allah, dengan syarat dan rukun tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang merupakan dasar wajib puasa sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Tentang puasa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khayti aswadi minal fajr tsumma atimus siyama illal lail. Artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. 2. Macam-macam puasa. Puasa ada 4 macam, yaitu yang pertama, puasa wajib, ialah puasa yang hukumnya wajib, yaitu jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan berdosa. Kedua, puasa sunnah ialah puasa yang hukumnya sunnah, yaitu jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Ketiga, yaitu puasa makruh, ialah puasa yang hukumnya makruh, yaitu benci jika dikerjakan. Keempat, puasa haram, ialah puasa yang hukumnya haram, yaitu berdosa jika dikerjakan. 3. Syarat puasa. Syarat yang berkaitan dengan puasa terdiri atas syarat wajib puasa dan syarat sah puasa.
A. Syarat wajib puasa. Yang pertama itu Islam, kedua balik dan berakal, ketiga suci dari haid dan nifas, keempat mampu melaksanakan puasa. Adapun syarat sah puasa, yang pertama yaitu Islam, kedua tamyiz, ketiga suci dari haid dan nifas, dan yang keempat bukan pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Adapun yang keempat rukun puasa. Rukun puasa ada 4, yaitu A. Niat. Jika puasa wajib maka niat harus dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar. Untuk puasa sunnah niatnya boleh dilakukan pada pagi hari sebelum masuk waktu zuhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Hafsatu an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala man lam yujmi'u siyama wa qabl fajri fala siyamu lahu. Dari Hafsah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak membulatkan niatnya untuk melakukan puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan, serta dinyatakan sahih oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Yang kedua, B. Menahan diri dari makan dan minum. C. Menahan diri dari jima atau hubungan intim. Yang dia menahan diri dari muntah yang disengaja. 5. Yaitu sunnah puasa. Amalan puasa yang dilakukan orang yang sedang berpuasa yaitu A. Makan sahur, B. Mengakhiri waktu makan sahur kira-kira beberapa menit sebelum subuh, C. Menyegerakan berbuka puasa jika telah masuk waktu maghrib, D. Membaca doa ketika berbuka puasa, E. Berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis atau dengan air sebelum makan makanan yang lain. F. Memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Adapun yang keenam, makruh puasa. Hal-hal yang makruh dilakukan pada waktu puasa yaitu A. Menggunjing atau ghibah, B. Mengunyah atau mencicip makanan kecuali ada sebab yang jelas, C. Berbekam kecuali ada sebab yang jelas, D. Tidur sepanjang hari, E. Bersiwak atau sikat gigi setelah tergelincir matahari, F. Berkumur-kumur secara berlebihan setelah tergelincir matahari, G. Sengaja melambatkan berbuka setelah jelas masuk waktu maghrib dengan meyakini bahwa menyegerakan berbuka adalah merupakan keutamaan. Adapun yang ketujuh, hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, muntah dengan sengaja. Dan yang kedua, jima atau bersetubuh pada siang hari atau setelah terbit fajar. Yang ketiga, haid atau nifas. Yang keempat, gila, mabuk atau pingsan. Yang kelima, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan dengan sengaja seperti makan, minum, dan merokok. Dan yang keenam, murtad atau keluar dari agama Islam. Dan yang ketujuh, memasukkan suatu benda dengan sengaja ke dalam perut dan kepala dan suntik ke salah satu dua jalan kemaluan depan ataupun belakang. Yang ke-8, hari diharamkannya puasa. Haramlah berpuasa pada hari yang 5, yaitu yang pertama 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang ketiga, dan dimakruhkan makruh tahrim berpuasa pada hari keraguan, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Yang keempat, bila keadaan ruqyah masih meragukan. Yang kelima, bila bertepatan dengan hari kebiasaan bagi dia atau berpuasa sunnah. Yang kesembilan yaitu kafarat. Barang siapa bersetubuh berhubungan intim pada siang hari bulan Ramadan dengan sengaja pada kemaluan depan ataupun belakang, wajiblah ia mengqadha dan membayar kafarat ataupun denda, yaitu memerdekakan budak mukmin. Jika tidak ada, wajiblah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak dapat mengerjakannya, wajiblah ia memberi makan kepada 60 orang miskin untuk tiap orang 1 mud atau 6 ons makanan pokok.
Dan barang siapa meninggal dunia sedang ia mempunyai tanggungan puasa dari Ramadan, haruslah dikeluarkan makan atas namanya kepada orang miskin oleh walinya dari harta peninggalannya untuk tiap hari 1 mud. Dan orang tua yang lanjut usia, pikun termasuk juga orang sakit yang tak ada harapan untuk sembuh, jika tidak kuat berpuasa, boleh berbuka atau boleh tidak berpuasa, dan harus memberikan kepada orang miskin untuk tiap hari 1 mud. Adapun wanita hamil dan wanita yang menyusui, jika khawatir akan terganggu kesehatan dirinya, boleh berbuka atau tidak berpuasa, dan wajiblah keduanya mengqadha. Jika keduanya khawatir akan terganggu kesehatan anaknya, boleh berbuka puasa dan wajib mengqadha serta membayar kafarat untuk tiap hari 1 mud atau 6 ons. Yang ke-10 yaitu i'tikaf. I'tikaf atau berdiam diri di masjid itu adalah sunnah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan i'tikaf itu mempunyai 2 syarat, yaitu niat dan berdiam di masjid. Seseorang tidak boleh keluar dari masjid ketika menjalankan i'tikaf yang dinazari kecuali untuk keperluan manusia seperti buang air kecil dan buang air besar, atau karena terhalang oleh haid atau sakit yang tak memungkinkan orang berdiam di masjid. Dan batallah i'tikaf itu sebab persetubuhan atau hubungan intim. Adapun di sini kuis soalnya yaitu puasa dalam bahasa Arab disebut as-saum, B naum, C qaum, dan D sautun. Jawabannya adalah A. Hasil referensi dari yang pertama Fikih Madrasah Tsanawiyah kelas 9 Zainal Muttaqin MA dan Dr. Amir Abian MA Semarang PT Karya Toha Putra 2015. Yang kedua Kitab Fathul Qorib karangan Ibnu Qasim Al-Ghazi. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.